Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supangi Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin R175. Ini mereknya Paus ya. Kerusakannya ban oli tercampur dengan air ya. Mesin hidup, tapi kalau lihat dari kompresi ini nggak bocor ya, dari kompresinya nggak bocor. Kalau diperkirakan berarti kalau bocor air itu pada oli seal puring atau oli seal liner ya, atau karet puring silinder liner. Jadi kita akan bongkar karena menurut suara ini bagus ya, suara nggak ada masalah pada kompresinya. Kalau misalnya bocor air masuk ke dalam itu dari kompresi kelihatan rembes-rembes dari lubang dari air ya, radiator air itu muncrat-muncrat, itu berarti dia dari pepak deksel. Kalau dari pepak deksel kelihatannya di situ nggak ada muncrat-muncratnya atau kompresinya bagus, nggak bermasalah kelihatannya, itu berarti pada bagian karet puringnya atau karet liner ya, atau bisa disebut oli seal puringnya, karena karet linernya ini harus dibersihkan. Maksud saya harus diganti, mungkin dia mati atau nimpes ya. Dan oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Setelah oli terbuang ini ya, kelihatan tercampur dengan air, oli kita buang dan kita buka di bagian deksel atau cylinder head ya. Tapi kita buka dulu pertama di bak kop atau bak koplingnya, atau handset atau ada orang bilang ya, itu tempat narik kompresi ya. Setelah tutup bonet ini kita buka, lalu kemudian kita akan buka baut cylinder head atau deksel. Bautnya ada 4 buah baut menggunakan kunci 19. Oke, kita buka bautnya menggunakan kunci shock 19. Itu R175 itu biasa, kalau nggak 18 19 kunci silinder headnya ya, atau kunci baut deksel. Oke, kita buka sampai benar-benar selesai ya. Oke, kita buka dan kita buka bautnya ya. Untuk menganalisa secara keseluruhan, setelah kita engkol, kita hidupkan, kita bisa tahu ya untuk analisanya. Jika ada air di dalam oli atau campur oli, itu lihat dari tank airnya ya. Kalau diengkol nyembur-nyembur itu berarti pepak dekselnya. Kalau diengkol nggak ada bekas nyembur-nyemburnya, kayak mantap, nggak ada suara kebocorannya, berarti itu oli seal puring ya, atau silinder liner, oli seal silinder liner ya. Oke, ini setelah kita buka. Oke, ini perpak bagus ya, nggak ada warna hitam-hitam atau bekas kebocoran. Jadi untuk perpak deksel bagus, tapi karena sudah dibongkar nanti kita ganti ya. Nggak ada kerusakan pada perpak deksel. Perpak deksel nggak ada yang lecet atau ini nggak ada yang hitam atau bagaimana ya. Ya, kalau bocor pak deksel biasanya pecah atau hitam-hitam bekas
pembakaran. Nah ini enggak ada, jadi bak deksel bagus, berarti kita pastikan dari liner o-ringnya atau oli seal pouringnya ya, atau karet pouringnya. Jadi kita bongkar bagian metalnya, lalu nanti kita buka juga pouringnya atau silinder liner. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan oke, setelah kita tekan ke depan dia akan keluar pistonnya, nanti baru kita akan ketok di bagian pouringnya atau silinder linernya. Ini posisi piston ya, yang ada cowekan itu berada di bagian atas. Ini kita lakukan pembukaan pouring menggunakan as besi aja, kita ketok. Jadi kita ketok secara manual ya, seperti ini. Kita ketok sampai 10 kali atau 3 kali atau 8 kali sampai dia keluar ya, atas bawah, dan jangan, dan hati-hati biar enggak pecah, soalnya mau kita pasang kembali. Nah ini pouring masih bagus. Jadi kita lepas karet pouringnya, kan kita ganti yang baru ya, supaya lebih jos dan menggandos ya. Ini untuk liner pouringnya yang mau kita ganti ya. Kita adanya yang warna kuning, nggak apa-apa, nggak masalah warnanya, yang penting linernya bagus terpasang ya. Ini warna merah sih maksud saya, bukan kuning ya. Ini sudah terpasang dengan bagus. Nanti akan kita tambahkan lem red ya, atau lem merah untuk di bagian antara gang tengah-tengah, antara karet pouring ya, antara pouring bawah dan atasnya. Karena kalau kita pasang karet pouring, kalau kita pasang ini namanya lem merah ya, kalau misalnya terjadi kebocoran masih ada tertahan dari lem. Jadi kita harus antisipasi dulu, dan biar pemasangannya lebih licin juga kalau ada lem rednya ya, biar tidak mudah sobek itu karet pouringnya. Oke, ikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, setelah pouring kita masukkan ya, kita masukkan dan kita ketok sedikit pakai kayu seperti ini. Nah, setelah terketok pakai kayu sudah masuk benar-benar press, tapi untuk memastikannya kita kencangkan menggunakan baut dekselnya ya, atau silinder head. Kita kencangkan kanan kiri atas bawah, tapi jangan terlalu kencang ya, takut bengkang. Jadi kita kencangkan sewajarnya aja, kencang dikit sudah, berarti sudah maju. Oke, bautnya sudah kencang ya, sudah mulai kencang. Jadi kita kencangkan dikit, set. Dan setelah itu kita bongkar lagi ya, setelah kencang kita buka lagi, baru kita pasang pistonnya. Karena tadi itu untuk mengepres pouringnya sampai supaya benar-benar masuk ya, supaya benar-benar posisi pada tempatnya, pada posisinya ya. Oke, setelah terpasang kita tinggal pasang pistonnya. Kita masukkan pistonnya dan kita pasang press pistonnya ya. Untuk susunannya, yang depan itu di pojok kanan, ini di pojok bawah 180 dan 180 derajat,
itu yang atas. Pokoknya kurang lebihnya pas posisi tiang-tiang cagak baut ini ya, untuk sambungan ringnya. Tapi 180 setelah ke 180 ke bawahnya, di bawah juga. Nah yang ini 180 juga. Oke, setelah semua selesai pemasangan ring pistonnya, penyusunannya sudah ya, tinggal kita lakukan pemasangan pengepresan ring dan untuk biar masuk ke dalam silinder ya. Dan posisikan skrup pada posisi TMA ya, titik mati atas. Jadi pas di depan sini nanti supaya waktu pendorongan tidak meleset. Nah, setelah masuk kita ketok seperti ini, masuk, tinggal kita dorong. Oke, kita dorong ke belakang, lalu kita pasang baut metalnya ya, atau baut pistonnya, baut stang seher ya. Kita dorong sambil kita tahan putar roda gendangnya biar nggak kebablasan dan nggak lepas. Nah, oke, sudah, tinggal kita pasang dari belakang metalnya. Ini yang ada cowekan ini, kalau mesin Cina banyak di madep ke atas ya, yang atas juga di atas tuh ya, tinggal pasang. Soalnya kalau terbalik dia nanti akan jepit ya, soalnya posisinya biasanya bertumburan sama dengan yang sebelahnya, di atas sama-sama di atas cowekannya. Oke, setelah pemasangan baut ini selesai. Oke, setelah baut metal terkencangkan atau baut stang seher kenceng ya, kita kelamnya kita benerkan atau kita celupkan. Nah, ini kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Kita sambung seperti ini ya, biar untuk pastinya. Oke, baut sudah kencang, tinggal kita bengkokkan kelam untuk pengunci bautnya biar baut nggak mudah lepas ke sini ya. Setelah itu bisa kita pasang dekselnya atau silinder head. Kita pasang tempat deksel yang baru. Ini kita lumasi dengan oli ya, biar licin, biar saat penjepitan itu tidak ada masalah, atau biar rapat ya, betul-betul rapat. Setelah itu kita pasang dekselnya ya. Setelah deksel terpasang, kita kencangkan bautnya. Kita pasang bautnya 4 buah baut untuk deksel ya, dan menggunakan kunci 19. Dan nanti tinggal kita kencangkan saja ya. Oke, pengencangannya ini sudah kita mulai, sudah hampir selesai ya. Oke, kita sambung menggunakan besi ya, besi bolong, atau biar ada kekuatan untuk mengencangkan ya.
pengencengannya biar tidak bermasalah. Menggunakan sambungan seperti ini dengan kekuatan penuh, jadi kalau nggak kuat nanti akan bocor perpak dekselnya. Setelah itu bisa kita pasang. Ini tunjang klepnya dan piano klepnya ya. Setelah terpasang nanti tinggal kita setel. Jika dirasa kurang pas, nanti kita goyang-goyang. Kalau dia goyang sedikit sudah cukup ya, tapi jika sudah pas nggak perlu di setel lagi karena sudah masih pas ya, masih bagus setelannya. Jadi tinggal kita pasang bonetnya atau tarian koplingnya atau tarian handsetnya ya. Oke, jika sudah kita tinggal pasang knalpotnya ya. Karena ini yang diganti cuma sedikit ya, cuma perpak sama karet puring ya, karet liner. Jadi mudah-mudahan setelah pemasangan knalpot ini selesai, bisa kita tes hidupkan ya. Oke, mulai kita tes hidupkan. Mesin hidup normal. Oke, sudah top. Mesin sudah gandos ya. Mudah-mudahan awet dan tahan lama, nggak macet-macet lagi. Oke, pemasangan sudah. Dan mantap ya, mesin sudah normal, nggak ada masalah lagi. Mudah-mudahan, dan thank you, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you. Selamat menikmati.